ataupun hal yang lainnya bisa datang sewaktu-waktu. Kalau masa-masa fitnah, masa-masa pembunuhan, masa-masa pengaruh pergaulan, masa-masa kesibukan dalam keluarga, masa-masa mungkin pergaulan yang begitu dahsyatnya menggoda, mengajak umat manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat masa-masa tersebut itu datang, maka untuk beribadah, untuk mengejar suatu amal soleh itu akan sangat susah untuk dilakukan. Sebelum masa-masa tersebut itu datang, Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk badiru bil amali salihah. Kalian bersegeralah untuk beramal-amal soleh. Karena nanti akan ada suatu fitnah. Sebelum ada suatu fitnah datang, termasuk diantaranya mungkin pembunuhan, mungkin peperangan. Kalau orang berada di masa suatu peperangan, maka nggak tahu kenapa dia itu dibunuh, ataupun mungkin terpaksa dia membunuh orang lain. Bahkan kadang-kadang dia ini nggak tahu kenapa dia itu dibunuh. Dalam keadaan begitu, untuk mengejar suatu amal soleh itu sangat susah. Akan sangat susah. Karena kenapa? Karena kalau sudah masa-masa penuh syubhat, segala hembusan-hembusan fitnah dunia dihembuskan, sehingga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apakah suatu perbuatan itu termasuk suatu kesalehan, apakah termasuk suatu kejahatan? Kalau masa-masa fitnah tersebut, ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang menuduh orang lain, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah fitnah secara umum yang berupa suatu bencana, suatu godaan, suatu gangguan. Kayaknya kayak masalah di sini. Kalau fitnah sudah ada, maka orang untuk beramal soleh itu amat susah. Bahkan justru mungkin sebaliknya, di saat dia itu melaksanakan suatu pembunuhan terhadap orang lain, termasuk di zaman para sahabat. Di saat Abdurrahman bin Muljam, dia itu membunuh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali menantu Nabi Muhammad SAW, dan orang yang nomor 3 yang menjadi seorang khalifah dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia merasa, orang ini merasa bahwa dia telah berbuat suatu amal soleh dengan membunuh seorang khalifah, dengan membunuh sahabat Rasulullah SAW. Begitupun yang terjadi pada Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia merasa beramal soleh di saat membunuh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu terjadi suatu fitnah, suatu bencana, suatu godaan, suatu hal yang mengganggu umat manusia, sehingga dia tidak sempat lagi untuk berbuat suatu kesalehan. Masa-masa itu kalau sudah datang, maka akan susah untuk mendapatkan suatu kebaikan. Karena kenapa? Godaannya cukup besar, godaannya cukup menggoda. Sehingga sebelum datang hal-hal tersebut, maka Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk menyegerakan amal kesalehan. Di saat diajak oleh teman kita untuk berbuat, ada misalnya, akhi, mas, ada orang yang mau wakaf kemarin, katanya mau wakaf. Dia menerima wakaf di sana, ataupun menerima sedekah untuk mungkin untuk menjalankan pesantrennya atau menjalankan dakwahnya misalnya. Di saat dimungkinkan bagi kita untuk menyumbang, untuk donasi, untuk berinfak, anggap saja bahwa saat itu kita sedang menabung untuk akhirat kita. Kalau sampai nanti ditunda, nanti dululah, nanti setelah bisnis ini omsetnya naik. Kalau sudah ditunggu begitu, biasanya nanti setelah dia naik, omsetnya naik, penghasilannya dia bertambah, belum tentu dia ini mau untuk berkhidmah, mau untuk beramal. Karena kenapa? Karena kalau sudah dari awal dia terlalu banyak pertimbangan di saat diajak untuk beramal soleh, maka nanti di poin-poin berikutnya, di step-step berikutnya mungkin nanti akan sama banyak pertimbangan, banyak operasional yang diperlukan untuk membiayai, sehingga di saat semestinya dia punya rencana sebelumnya untuk berinfak, nggak jadi untuk berinfak karena pengeluaran dari yang dia miliki selama ini kian lama kian bertambah.
Dia nggak merasa bahwa di saat dia itu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, maka saat itulah investasi keberkahan akan mulai tertanamkan, akan mulai dari saat itu juga. Keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai ditunda-tunda, maka nanti susah untuk mengejarnya. Teman-teman sudah mendapatkan suatu pahala yang cukup besar, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, dan juga belum lagi mau bergerak menuju suatu kebaikan. Nabi Muhammad di sini beliau menggambarkan fitnah ataupun ada suatu syubhat yang mungkin mengotori pikiran kita, ataupun banyak faham-faham yang mungkin masuk mencemari akidah kita. Misalnya Nabi Muhammad beliau menggambarkan bahwa itu adalah aqita'il lailil mudlim, adalah sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap. Kalau malam itu telah gelap benar-benar gulita, kita tidak bisa melihat kanan kiri kita. Kalau yang digambarkan Nabi Muhammad itu adalah suatu fitnah yang sampai digambarkan dengan kegelapan, maka otomatis fitnah yang terjadi ataupun godaan yang terjadi tidak bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita khawatirnya dalam keadaan ataupun di masa-masa begitu, kita melaksanakan suatu kemungkaran, kita merasa bahwa itu adalah suatu kebaikan. Di saat orang, apalagi kalau misalnya ditambah, tidak semua orang dia mau untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang dia itu bisa meninggalkan suatu sungkan ataupun rasa segan di saat mau menegur teman-temannya yang berbuat suatu kemungkaran. Kalau kemungkaran ini dibiarkan dan tidak ada orang yang mengingatkan, kemudian kemungkaran ini merata, merajalela di tempat kerja, merajalela di masyarakat, merajalela di suatu keluarga, maka nanti kemungkaran ini akan dinilai sebagai suatu kebaikan. Sedangkan yang tidak melaksanakan kemungkaran akan dianggap ini sebagai orang yang nyeleneh, yang menyalahi mayoritas. Ini adalah keadaan kalau suatu fitnah itu sampai digambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai suatu keadaan yang gelap. Yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Di saat orang itu dia telah menjual agamanya. Kalau misalnya ada orang dia yang melaksanakan ditantang oleh orang lain ataupun challenge, sebagaimana zaman-zaman kita saat ini, semua dipenuhi dengan challenge, baik yang mungkar ataupun yang tidak mungkar. Di saat orang dibilang, kalau ente kan muslim, kemudian dibilang, nanti saya memberikan uang kepada kamu, uang 50 juta kalau kamu mau mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW. Dianggap sebagai suatu tantangan. Padahal mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki suatu syariah itu adalah termasuk suatu pelanggaran syariah yang bahkan menjadikan seorang itu dia telah keluar dari agama Islam. Kalau sampai tawaran yang berupa 50 juta ini dia ambil, kemudian dia mengatakan dengan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, maka orang tersebut dia telah menjual agamanya bi'aradin dunia, dengan harta dunia. Padahal harta dunia, ya ikhwah sekalian, orang yang mengumpulkan harta dunia memang perlu. Dunia perlu untuk menjembatani kita sampai kepada akhir mendapat suatu kesuksesan di akhirat. Tetapi kalau harta dunia tersebut kok sampai dijadikan sebagai suatu target utama, tanpa ingat akhiratnya, di saat dia bekerja tanpa ingat sholatnya, di saat masa-masa panen, di saat masa-masa mengeluarkan zakat per tahunnya, zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat malnya dia tidak mengeluarkannya karena merasa ogah. Dia merasa bahwa selama ini harta yang dia miliki adalah benar-benar milik dia, hak 100% milik dia, dan tidak merasa sedikit pun bahwa sebagian wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, tidak merasa bahwa sebagian di antara harta benda mereka itu ada hak bagi seorang yang peminta-minta ataupun seorang pengemis mungkin, ataupun sebagian orang yang tidak mengemis tapi dalam keadaan dia kurang. Maka orang-orang semacam ini tentunya dia
adalah sangat terperdaya dengan kehidupan dunia. Di saat orang mungkin sebagai walaupun toh dalam keadaan kurang-kurang, kalau dia mau berjuang, kalau dia mau tawakal, kalau dia mau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau bersabar dengan mengupgrade kemampuannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Sehingga istilah untuk menjual harta, menjual agama demi mendapatkan suatu nilai uang itu jelas tidak akan dilaksanakan. Di saat orang-orang dia itu berani untuk merubah prinsipnya, prinsip memegang suatu akidah tauhid, kemudian dia rela untuk menyembah suatu yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan suatu harta benda, maka itu tidak diperbolehkan, dan itu adalah suatu fitnah yang sangat besar yang mungkin menawari kita ataupun yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga sebelum datang masa-masa tadi itu, sebelum masa-masa fitnah yang telah berubah sebagaimana suatu malam yang gelap gulita, maka Nabi Muhammad SAW beliau menyuruh kita untuk menyegerakan beramal soleh. Karena kalau sudah masa-masa tersebut itu terjadi, maka kita untuk beramal soleh itu susah. Termasuk di antara Nabi Muhammad SAW tadi beliau mengatakan, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa datang masa pikunmu. Kalau sudah mengatakan bahwa nanti saya akan beramal soleh, padahal dia masih muda, belum tentu di saat nanti masa tua dia bisa melaksanakannya. Karena kenapa? Karena encok telah datang, karena berbagai macam penyakit telah datang, karena keringkihan tubuhnya juga dia telah datang. Sehingga kalau semestinya dia di masa-masa mudanya ataupun di masa-masa dia itu luang, banyak kesempatan untuk dia laksanakan mendapat suatu amal kebaikan dari amal soleh yang telah dia laksanakan, maka di saat masa-masa tua tidak mungkin dia mendapatkannya. Di saat masa-masa luangnya mungkin lagi bekerja, kemudian masa istirahat. Ada sebagian di antara karyawan dia manfaatkan di sampai setelah dia mungkin selesai dia makan. Di hari-hari biasa setelah Ramadan, dia manfaatkan mungkin ada sekitar 10 menit dia gunakan untuk berzikir, dia gunakan untuk meroja Al-Quran, dia gunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena dia mentarget misalnya 1 bulan saya harus selesai satu juz. Dia sebelum pensiun, dia setelah menghafalkan Al-Quran. Artinya masa-masa kesempatan tersebut, di saat banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita gunakan untuk mengejar suatu kebaikan baik dunia ataupun di akhirat, tetapi kemudian tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka kita ketinggalan kereta dengan teman-teman kita yang telah berhasil melejit untuk mendapatkan sukses dunia atau mendapatkan sukses di akhiratnya. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau masa Ramadan, bulan Ramadan dia telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran, atau kama qala alaihi wasallam. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffilat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, padahal hari-hari biasanya kita itu di saat berbuat suatu kemungkaran, sebagiannya dipengaruhi oleh setan. Di saat masa bulan Ramadan, setan dibelenggu. Menurut sebagian ulama ini adalah pembelengguannya adalah secara hakikat memang setan dibelenggu. Walaupun ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, tetapi sebagian di antara ulama mengartikan bahwa setan benar-benar dibelenggu. Kalau setan benar-benar dibelenggu, artinya Allah SWT ngasih kesempatan kepada kita untuk manfaatkan bulan suci Ramadan. Kesempatan setan telah dibelenggu. Kalau setan sudah dibelenggu, kok kita belum mau untuk berubah, belum mau untuk berhijrah, belum mau untuk sholat berjamaah di masjid, belum mau untuk ta'lim, belum mau untuk baca Al-Quran, berarti kemungkaran yang ada dalam diri umat manusia sebagiannya sangat besar, sehingga untuk merubah sangat susah. Padahal setan telah dibelenggu. Itu satu poin. Poin yang lainnya adalah
Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kesempatan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melipat gandakan pahala di saat bulan suci Ramadan. Ini masih ada beberapa hari ke depan, masih ada beberapa pekan ke depan untuk berpuasa Ramadan, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Minimal targetkan dalam satu bulan itu 1 khatam Al-Quran. Syukur-syukur sampai 2 kali khatam, 3 kali khatam. Dan ini tidak mungkin bisa dicapai penghataman Al-Quran kecuali memang ditargetkan. Misalnya sebelum sholat, setelah sholat perlu membaca beberapa halaman, minimal 1 hari membaca 1 juz. Dan ini akan susah dicapai kalau tidak mentargetkan. Apakah telah terlambat saat kita saat ini? Belum terlambat, masih ada beberapa hari ke depan. Sehingga untuk mengejar suatu ketinggalan, untuk melaksanakan badir beramal salihah, melaksanakan bergegas melaksanakan suatu kebaikan, amal-amal soleh, sangat terbuka dengan lebar. Semoga sehari-hari kita ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah insyaallah, sehingga bisa manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini sebaik-baiknya. Tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin sebagian di antara kita belum bisa baca Al-Quran, mungkin bisa dimulai dari Ramadan ini untuk memulai belajar baca Al-Quran. Jangan sungkan-sungkan untuk mendatangkan guru privat, jangan sungkan-sungkan untuk mendatangkan guru ngaji, ataupun langsung datang ke seorang ustadz yang bisa mengajar alif ba, ataupun mungkin anak kita ataupun mungkin cucu kita nggak jadi masalah. Kesempatan sangat besar diberikan oleh Allah SWT di saat kita ini masih dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan masih hidup, dalam keadaan antum semua rata-rata masih muda semuanya. Sehingga kalau misalnya baca Al-Qur'annya masih belepotan, maka jangan sungkan-sungkan untuk belajar mengaji. Karena kita semua perlu proses belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dapatkan dengan proses belajar. Bagaimana mungkin kita itu bisa mengajar suatu amal yang saleh yang sebanyak-banyaknya, sedangkan poin-poin kesolehan tersebut yang semestinya sangat mudah untuk kita dapatkan, kemudian kita tidak bisa mengambilnya. Tentunya perlu suatu perjuangan. Kalau tidak diperjuangkan, kalau tidak ditargetkan dan tidak dibela-belain, maka untuk mengupgrade amal soleh kita ini akan susah. Sehingga di saat misalnya antum telah berhijrah di tahun 2000, kemudian saat ini berada di tahun 2023, untuk baca Al-Quran kadang-kadang belum bisa. Karena kenapa? Karena memang targetnya nggak ada, keinginan untuk menuju ke arah sana nggak ada. Padahal bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ada syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul tilawah yang mestinya kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk baca Al-Quran, untuk beribadah soleh. Gak cukup mungkin anak kita yang bisa baca Al-Quran, gak cukup mungkin cucu kita yang bisa baca Al-Quran, gak mungkin istri kita yang bisa baca Al-Quran. Sedangkan kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Padahal nanti di hari akhir, hari kiamat, kita itu nafsi-nafsi. Kita dari individualistis, mikir keadaan kita masing-masing. Kalau kita tidak mau mendongkrak amal soleh kita, padahal kesempatan amat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian akan diakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW beliau telah memberikan suatu petunjuk, kesempatan-kesempatan, arahan-arahan, cara-cara bagaimana kita itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara tadi itu beliau merintahkan badir bil amali shalihah fasatakunu fitanan ka qita'il lail mudlim. Ini di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada suatu masa nanti yang sudah bermacam godaan ada, orang mudah untuk menukar agamanya, orang mudah untuk merubah prinsip akidahnya. Kalau sudah masa tersebut itu datang, kita mau berubah itu amat susah. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu level keimanan kita itu berada di level yang keberapa. Kalau misalnya level keimanan sampai 100 misalkan saja, kita nggak tahu apakah level keimanan kita berada di level yang pertama, yang paling bawah,
ataukah 2, ataukah 3, ataukah level pertengahan kita mengetahuinya. Sehingga di saat suatu fitnah, suatu godaan, suatu pahaman, suatu syubhat itu merajalela mengotori prinsip kita khawatir jangan-jangan kita ini termasuk di antara orang yang imannya amat lemah, sehingga nanti termasuk di saat dalam pagi hari dia dalam keadaan beriman, sore hari kemudian dia berubah. Setiap tahun dia berubah agamanya. Setiap hari mungkin dia berubah keyakinannya. Karena kenapa? Karena syubhat terus mencekoki budaya-budaya barat, budaya-budaya orang liberal, orang-orang yang mungkin dia jauh dari syariat, mengotori kehidupan kita. Maka kemungkinan besar kalau iman kita nggak kuat akan kebawa pemahaman mereka. Kalau sudah begitu, maka untuk beramal soleh itu amat susah. Bagaimana mungkin beramal soleh? Wong dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita beriman kepada Allah SWT, dalam keadaan yakin hati kita itu ada imannya, yakin bahwa pahala Allah SWT itu Allah sediakan untuk kita nanti di akhirat. Walaupun tak begitu, kadang-kadang saat diajak untuk beramal soleh amat beratnya. Apalagi kalau sudah banyak pengaruh. Dengan bertambahnya zaman, dengan bertambahnya hari, fitnah itu terus terupgrade. Fitnah-fitnah ataupun godaan-godaan yang ada di tahun 50-an sekarang berada di tahun 2023 sudah mulai banyak perkembangan. Kita nggak mengetahui bagaimana lagi nanti godaan-godaan di masa-masa yang akan datang. Sehingga sebelum masa-masa godaan yang semakin lama semakin berat, semakin lama semakin bertambah, sebelum masa tersebut datang, saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merubah diri. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk diantaranya fitnah yang ada di zaman kita saat ini, yang sudah berada di posisi-posisi yang sangat nadir, posisi-posisi yang sangat kuat. Itu adalah adanya teknologi HP kita ataupun teknologi internet yang bisa menunjukkan orang bisa untuk dimanfaatkan untuk menuju surga, sebaliknya bisa juga digunakan untuk menuju ke neraka, mengumpulkan dosa sebanyak-banyaknya dari HP yang dia miliki, dan menyebarkan hoax, dan menyebarkan suatu fitnah, dan menyebarkan suatu desas-desus, dan menyebarkan suatu gambar-gambar yang tidak syar'i, gambar-gambar yang mungkin jelas tentang dan syariat agama Islam. Kalau sampai di-share, sudah berarti mulai saat itu dosa jariyah itu telah mulai berjalan. Di saat ada seorang dia melaksanakan suatu dosa kemudian diikuti oleh orang lain yang ikuti kita lantaran perbuatan kita, lantaran share-sharean kita, maka dosa saat itu kian lama kian bertambah. Kalau dosa kian lama kian bertambah, dosa-dosa jariyah tersebut, maka semakin membuat hati kita itu gelap. Kalau sudah gelap, maka masa-masa untuk bersegera beramal soleh itu amat susah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah di akhir jam 1. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Baik tentang Ramadan ataupun tentang materi yang kita saat ini kita bahas. Tafadhol. Saya pernah baca ini membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman lebih baik daripada khatam Quran atau perenungan atau Nah, khatam tanpa pengertian sama sekali dengan nah, perhatikan ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah yang lebih utama, kita itu mentadabburi Al-Qur'an ataukah memperbanyak hataman di saat apa? Di saat Ramadan. Ada sebagian di antara ulama mengatakan yang lebih utama adalah memperbanyak hataman. Karena kenapa? Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang agar dia mendapatkan suatu pahala yang berlipat. Al-Quran itu kan kalau dalam keadaan biasa sebelum Ramadan kita baca, atau huruf kan berisi sebagai suatu 10 kebaikan. Likulli harfin 10 hasanah. Setiap huruf
mendapatkan suatu pahala 10 kebaikan. Itu satu huruf. Itu di luar Ramadan. Kalau berada di Ramadan, otomatis sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu di saat Ramadan, dan juga para ulama-ulama yang lainnya, bahkan sebagian di antara termasuk Imam Malik rahimahullah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka di saat Ramadan itu fokus untuk membaca Al-Qur'an. Sedangkan untuk pembacaan hadis ataupun ta'lim beliau cancel, beliau pending sampai nanti setelah Ramadan. Beliau fokuskan untuk membaca Al-Qur'an. Satu poin. Pendapat yang lainnya adalah ini kita lebih prioritas untuk mentadabburi Al-Qur'an. Tetapi di sini nggak semua orang dia bisa mentadabburi Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena terpaut tentang masalah penguasaan bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab. Itu satu poin. Poin yang berikutnya, kalau kita mengandalkan terjemahan mungkin bisa. Mengandalkan terjemahan mungkin bisa. Ini antara tafsir dan tadabbur beda ya. Untuk makna tafsir jelas harus merujuk kepada yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau mentadabburi, ini perlu tafsir. Perlu pemahaman dari segi pembacaan kita, pemahaman dari terjemah yang kita baca saat itu. Sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa tadabbur itu lebih utama, di antara targetnya adalah karena kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan tidak hanya sekedar untuk dibaca, tetapi adalah untuk difahami maknanya. Orang-orang yang bisa mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan isi kandung Al-Quran adalah orang-orang yang dia paham makna. Minimal awal-awal dia itu paham terjemahannya, baru kemudian dia bisa praktek. Al-Quran bukan hanya sekedar dipajang, bukan hanya sekedar untuk diperindah bacaannya saja, tetapi yang paling inti adalah dari segi mentadabburi, dari segi mempraktekkan isi kandungannya. Ini arah pertimbangan sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran itu lebih utama daripada sekedar memperbanyak khataman. Tetapi masalahnya kita ini tadabbur juga enggak, memperbanyak khataman juga enggak, sono enggak, sini juga enggak. Sehingga bagaimana? Sehingga kita mengambil jalan tengah-tengahnya. Ada sebagian waktu kita yang kita gunakan untuk membuat target khatam Al-Quran minimal satu bulan. Kemudian ada target minimal beberapa ayat yang kita tadabburi setiap harinya, sehingga nanti kita bisa mengambil jalan tengah-tengahnya. Pahala tadabbur yang dilipat gandakan oleh Allah, pahala berusaha untuk memahami penafsiran para ulama tentang suatu ayat. Tentunya di saat kita mengkaji suatu ayat, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita juga perlu untuk mentarget memperbanyak khatam Al-Qur'an. Jadi ada orang yang mentarget tadabbur, ada orang yang mentarget khataman. Jangan menjadi orang yang ketiga, yaitu khataman juga enggak, tadabbur juga enggak. Allah alam. Semoga kita enggak termasuk orang yang ketiga ini. Semoga kita enggak termasuk orang yang ketiga ini. Allahu a'lam. Silakan. Syarat diterima amalan kan dua, ikhlas sama ittiba. Nah, yang sering saya buat was-was itu apakah bacaan Quran saya ini bakal diterima apa enggak? Karena saya nggak tahu ittibanya itu seperti apa. Apakah ada tuntunan yang melafalkannya atau minimal seperti apa yang membuat saya nggak was-was kalau bacaan Quran saya itu nggak sia-sia. nah, Allah yubarik fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ini bacaan Al-Qur'an secara tartil. Itu adalah kalau kita lihat penafsiran para ulama, termasuk ulama-ulama tajwid, itu adalah kalau kita memberikan suatu huruf akan hak-haknya. Memberikan sifat huruf sesuai dengan hak-haknya, haqqah wa mustahiqah. Haqqah mustahiqah. Hak huruf itu apa, maka perlu untuk kita berikan dari segi tajwidnya, termasuk dari segi sifat-sifat huruf-hurufnya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita itu belum pernah belajar ilmu tajwid, maka secara bacaan
Bacaan kita nggak mungkin sesuai dengan minimal mendekati dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin sesuai. Karena kenapa? Karena kita juga tidak mentargetkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Padahal pengucapan yang benar, pelafatan yang benar itu adalah yang dasarnya pada suatu ilmu tajwid, ataupun berdasarnya pada makharijul hurufnya ataupun sifat hurufnya. Karena ada sebagian di antara huruf yang punya makhraj sama, tempat keluar sama, tetapi berhubung sifatnya berbeda, maka suara yang terdengar pun akan berbeda. Termasuk dha, termasuk dzal. Ini makhrajnya sama, ujung lidah tempel ujung gigi di bagian atas. Dza sama dha terdengar walaupun makhrajnya sama, tapi suara yang terdengar berbeda karena sifatnya memang berbeda. Oleh karena itu nanti PR untuk kita semuanya adalah perlu mempelajari Al-Qur'an. Kalau sudah berhasil untuk membedakan antara alif sama ba sama huruf-huruf yang lainnya, jangan sampai lupa target berikutnya adalah memfasihkan bacaan kita. Harapan kita di saat nanti misalnya kita itu bacaannya sudah bagus, tilawah Al-Qur'an setelah bagus juga, maka kita berharap termasuk di antara kiramil bararah, termasuk ulama-ulama yang mulia, ulama-ulama yang luhur, yaitu yang diberikan ataupun yang bersamai orang-orang yang baca Al-Qur'an secara baik ataupun secara fasih. Jelas insyaallah ya. Untuk nanti pahalanya bagaimana, serahkan semua pada Allah SWT. Minimal saat ini ada usaha ataupun ada proses untuk mempelajari ilmu tajwid, baik nanti dari segi makharijul hurufnya, dari segi ilmu tajwid pada umumnya, ataupun sifat-sifat huruf-hurufnya. Kalau saat ini kita baru sampai ke level mempelajari tempat keluarnya suatu huruf Al-Qur'an dari mulut kita, maka perlu untuk dikembangkan ke arah sifat-sifat hurufnya. Termasuk berapa lamanya kita perlu untuk menahan suara gunnah, termasuk diantaranya kapan kita itu perlu untuk menebalkan suara gunnah yang terdapat pada bacaan ikhfa ataupun hukum-hukum yang lainnya. Itu mungkin yang jelas insyaallah ya. Jadi perlu mutabaah, termasuk diantara dari segi tilawah Al-Qur'an kita. Mutaba'ah dari segi baca Al-Qur'an itu belum mungkin bisa dilaksanakan kalau kita tidak menggurukan bacaan kita, tidak pernah memperdengarkan bacaan kita kepada seorang syekh, seorang ustadz yang mutqin bacaannya, yang bagus bacaannya. Perlu untuk buat target minimal nanti bacaan bagus. Allahu a'lam. Sudah insyaallah. Kalau sudah, insyaallah kita cukup sekian. Selain doa mendoakan semoga kita semua diberikan ataupun diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perlu berhati-hati tentang HP yang kita miliki. Jangan sampai megang HP lebih lama daripada megang Al-Qur'an. Setiap waktu kita megang HP baru bangun tidur kemudian ngecek status, sedangkan firman Allah SWT yang menjadi petunjuk jalan bagi umat manusia tidak pernah kita sentuh. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dengan fasilitas yang kita miliki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.